Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Andi Branto, dosen D3 Teknik Mesin Industri Politeknik Agni Surakarta. Video ini dibuat dengan tujuan sebagai salah satu syarat sertifikasi dosen 2025, khususnya pernyataan dari dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yaitu praktek kerja bubut dasar. Mata kuliah ini merupakan praktek wajib di semester 1 dan 2 dengan beban 4 SKS. Fokusnya adalah membekali mahasiswa dengan keterampilan dasar pengoperasian mesin bubut, termasuk penggunaan alat potong, pengukuran hasil kerja, dan penerapan prinsip keselamatan kerja atau K3 serta budaya 5R. Adapun capaian pembelajaran lulusan mata kuliah praktek bubut dasar ini adalah: yang pertama, menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik, taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, menginternalisasi semangat kemandirian, daya juang, dan kewirausahaan, menunjukkan sikap tanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian secara mandiri. CPL yang kedua, mampu menunjukkan kinerja bermutu dan terukur, mampu menerapkan pengetahuan matematika, sains, alam, dan prinsip-prinsip rekayasa ke dalam prosedur praktek teknikal untuk menyelesaikan masalah rekayasa pada bidang manufaktur, mampu mengidentifikasi, merumuskan, dan mengambil keputusan dalam menyelesaikan masalah rekayasa bidang manufaktur dengan metode dan prosedur, mampu mengidentifikasi potensi bahaya di lingkungan kerja, serta menerapkan prosedur K3 dan 5R, terampil mengoperasikan mesin-mesin perkakas dengan pertimbangan faktor K3 dan menerapkan budaya 5R, mampu memelihara material, alat potong, dan alat ukur yang sesuai untuk berbagai kebutuhan dalam pembuatan komponen mekanik. CPL yang ketiga, memiliki pengetahuan matematika, sains alam, dan prinsip-prinsip rekayasa bidang manufaktur, memiliki pengetahuan tentang komponen-komponen permesinan, dasar dalam memilih komponen, dan mengetahui fungsi serta kegunaan berbagai macam komponen, memiliki pengetahuan tentang metode, teknik pengukuran, peralatan yang digunakan, dan prinsip-prinsip pengujian untuk menyelesaikan masalah rekayasa bidang manufaktur, memiliki pengetahuan secara teoritis tentang tools atau metode yang dapat membantu dalam pengambilan keputusan, memiliki pengetahuan secara teoritis dan praktis tentang mesin-mesin perkakas modern dan perawatannya, memiliki pengetahuan tentang part-part standar, alat-alat bantu permesinan, karakteristik material alat potong, dan alat ukur, serta berbagai macam penggunaannya, memiliki wawasan dan pengetahuan mengenai bidang-bidang pekerjaan manufaktur. Kemudian, capaian pembelajaran yang dibebankan pada mata kuliah ini atau CPMK, yang pertama, mahasiswa mampu mengoperasikan mesin bubut dengan baik dan benar dengan perhitungan cutting speed, RPM, dan feeding, serta menggunakan peralatan penunjang untuk mengerjakan benda kerja. Yang kedua, mahasiswa mampu menggunakan alat potong yang sesuai dengan tuntutan pengerjaan berdasarkan persiapan langkah kerja yang dibuat dengan memperhatikan spesifikasi material benda kerja yang hendak diproses bubut. Yang ketiga, mahasiswa mampu merawat mesin bubut secara preventif dengan melakukan pelumasan dan verifikasi mesin secara berkala, sehingga mesin bubut selalu siap pakai dan dalam kondisi baik. Yang keempat, mempraktikkan pengukuran benda hasil bubutan agar sesuai tuntutan gambar kerja. Yang kelima, melatih diri untuk memenuhi target dan capaian estimasi waktu guna menjadikan diri terampil dalam menggunakan waktu kerja secara efektif, dan mahasiswa dilatih untuk mampu menghasilkan produk dengan tuntutan ketelitian hingga standar ISO dan kehalusan permukaan N6. Lalu beralih ke metode perkuliahan. Metode perkuliahan yang kita gunakan
menggunakan pendekatan DIA atau Delivery, Interaction, serta Assessment. Delivery atau bagaimana materi itu disampaikan. Materi disampaikan melalui perpaduan penjelasan klasikal, video pembelajaran, serta praktek langsung di mesin bubut manual dengan berbagai merek. Kami menggunakan tata kelola Teaching Factory, di mana mahasiswa mengerjakan benda berupa produk real, dijadwal menggunakan jadwal blok, dan perkuliahan dilaksanakan dalam suasana mirip dengan industri. Mahasiswa juga dapat mengakses materi melalui video penjelasan maupun dari gambar kerja yang selalu terbuka untuk diakses dan dipelajari. Materi pembelajaran meliputi yang pertama, pengenalan mesin bubut dan perlengkapannya. Yang kedua, prinsip kerja mesin dan perhitungan parameter cutting. Yang ketiga, pemilihan alat potong dan alat ukur. Yang keempat, praktek pembubutan luar, pembubutan dalam, alur, ulir, chamfer, kartel, eksentris, dan lain sebagainya. Perawatan preventif mesin bubut, serta evaluasi hasil kerja sesuai gambar teknik. Kemudian bagian interaksi. Mahasiswa berinteraksi aktif melalui praktek langsung, diskusi dengan dosen atau instruktur, serta kerja kelompok kecil di ruang praktek. Kami mendorong budaya tanya-jawab, refleksi praktek, serta pembelajaran kontekstual berbasis proyek industri dari berbagai unit produksi di internal kami. Setiap pagi sebelum perkuliahan praktek dimulai, selalu dilaksanakan doa bersama dan briefing mengenai pekerjaan dan target harian. Kemudian pada saat pulang, kembali diadakan briefing untuk evaluasi kegiatan praktek yang sudah dilaksanakan. Pada bagian asesmen atau penilaian, kami menggunakan kriteria NHP atau nilai harian praktek sebesar 40%. Kemudian NUP, nilai ujian praktikum, sebesar 40%. Kemudian ada satu unsur nilai extra functional skill sebesar 20%. Penilaian mencakup ketepatan pengoperasian mesin, pemilihan alat, pencapaian ukuran benda kerja, kedisiplinan, sikap kerja, dan kemampuan menyelesaikan tugas tepat waktu. Penilaian dilaksanakan secara objektif berdasarkan modul penilaian yang sudah disepakati dan dipahami bersama mahasiswa. Mahasiswa dapat juga mengakses hasil penilaian langsung dari form penilaian yang terkirim via email. Kami juga menerapkan penilaian soft skill, di antaranya adalah kedisiplinan, komunikasi, kerjasama tim, dan inisiatif. Metode pembelajaran yang kami lakukan adalah pembelajaran langsung secara intensif selama 16 minggu, terdiri dari sesi latihan, kompetensi, produksi, dan ujian. Metodenya adalah demonstrasi langsung, latihan intensif, observasi terstruktur, peer assessment antar mahasiswa, kemudian praktek produksi dengan produk real. Melalui mata kuliah ini, saya berharap mahasiswa memiliki skill permesinan bubut dan memiliki karakter teliti, disiplin, dan tanggung jawab. Sebagai dosen, saya berkomitmen mendampingi mahasiswa tidak hanya secara teknis, tetapi juga dalam membentuk karakter yang unggul. Demikian penjelasan mata kuliah praktek kerja bubut dasar. Terima kasih atas perhatiannya, dan setelah ini akan ada gambaran pembelajaran yang kami lakukan di praktek kerja bubut dasar. Salam. Silakan dibuka dengan doa. Tanpa sebelum kita mulai praktek ini, mari kita berdoa. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Selamat pagi Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu. Hari ini kami dapat bangun pagi dengan keadaan yang sehat, dan Kau telah menyertai kami hingga sampai di kampus ini dengan selamat. Tuhan, sekarang kami akan mulai praktek ini. Semoga apa yang menjadi tanggung jawab kami hari ini dapat kami selesaikan. Doakan kami. Baik, selamat pagi. Oke,
Oke, kan saya absen dulu. Januarius Bayu, Marta Ika, Michael Irawan, Rizky Agung, lalu Eldo Firdaus, Muhammad Yusuf, Januar Brian, Krishna Taya, Rafael Valencio, ada Leon, ada Ahmad Arif, ada yang belum dipanggil? Udah ya? Baik, hari ini kita akan mengikuti perkuliahan praktek bubut. Untuk hal yang pertama kali Anda lakukan, nanti silahkan untuk cek kondisi permesinan, cek coolant, cek oli, lalu Anda centang lembar-lembar preventive maintenance yang ada di belakang mesin itu. Baru setelah Anda cleaning, nanti akan saya jelaskan mengenai dasar-dasar permesinan di ruangan sana, termasuk nanti pembacaan alat ukur. Oke, jelas ya? Apakah ada yang mau ditanyakan? Belum? Baik, kalau belum, bisa silahkan untuk memulai cleaning area sekitar mesin dan melakukan preventive maintenance. Silahkan. Baik, teman-teman, hari ini saya akan menjelaskan mengenai dasar-dasar permesinan di lab bubut atau section bubut dasar. Nah, hal-hal apa saja yang perlu Anda pahami? Yang pertama, nanti saya akan menjelaskan tentang dasar-dasar permesinan, cara pengoperasian bagian-bagiannya. Kemudian, saya juga akan menjelaskan mengenai beberapa rumus-rumus yang bisa Anda gunakan. Di antaranya apa? Di antaranya adalah bagaimana menghitung putaran mesin yang sesuai dengan material dan jenis alat potongnya. Ya, ini adalah SOP praktikum mesin bubut di tingkat 1. Mulai dari kesehatan dan keselamatan kerja, kaitannya dengan APD atau alat pelindung diri yang harus Anda gunakan waktu Anda praktikum di section bubut atau turning. Di antaranya apa? Di antaranya Anda harus menggunakan safety shoes, kemudian baju kerja yang sesuai, dan kacamata untuk melindungi mata saat pembubutan. Karena apa? Karena waktu pembubutan bisa saja benda hasil pembubutan itu terlempar, dan supaya mata kita tetap aman, kita perlu menggunakan kacamata. Oke, di sini penjadwalan di section turning ya. Jadi ada shift pagi, ada shift sore. Shift pagi kita akan masuk jam 7.30. Kemudian shift sore kita masuk jam 14. Nah, lalu yang pagi pulangnya jam berapa? Pulangnya jam 15. Sedangkan yang shift sore pulangnya jam 10 malam. Nah, ini adalah gambaran ketika Anda akan praktikum di section bubut, dari persiapan, kemudian kegiatan prakteknya, lalu juga ada kegiatan cleaning. Nah, ini semua nanti akan menjadi kebiasaanmu waktu berada di section bubut. Oke, saya akan melanjutkan. Ya, ini tentang pelumasan mesin bubut. Jadi nanti hal-hal yang perlu Anda lumasi adalah gearbox, kemudian ada apron, ada slider, ada rack gear, dan pelumasan pada bagian-bagian yang tidak ada catnya. Hal ini digunakan untuk apa? Untuk tetap menjaga kondisi mesin kita supaya tetap awet dan bisa digunakan secara jangka waktu yang lama. Gitu ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, untuk pengoperasian mesin bubut nanti akan lebih jelas ketika saya tunjukkan secara langsung di mesin. Ini kalau secara teoritisnya Anda pasti harus menyalakan saklar utamanya, ya. Lalu Anda perlu memahami tuas-tuas yang ada di sana, pengoperasiannya dan lain sebagainya. Nah, nanti akan lebih jelasnya kalau di mesin saja langsung. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan prinsip pembubutan. Tapi sebelumnya saya bertanya, dari antara teman-teman ini yang sudah melakukan
pembubutan sebelum masuk di sini siapa saja yang pernah melakukan pembubutan? Entah yang dari SMK 1, mana lagi? 2, 3, 4. Tuh, malu-malu kenapa ya? Oke, dari SMK mana? Dari Mikael. Dari SMK Sakti Gemolong. Mikael. Dari Mikael ya, kebanyakan dari Mikael ya. Memang Mikael itu SMK yang menjadi feeder dari Politeknik Admi. Baik, untuk yang sudah pernah, nanti tinggal refresh lagi, tinggal melanjutkan. Kemudian bagi yang belum, ini kita akan belajar bersama-sama. Nah, bayangkan bahwa Anda punya benda seperti ini. Nah, prinsip pembubutan adalah benda kerja berputar, kemudian alat potong menabrakkan diri ke benda kerja sehingga terjadi penyayatan. Nah, konsep pembubutan ini saya sampaikan terkhusus untuk yang baru pertama kali belajar membubut. Konsep pembubutan adalah cek terlebih dahulu. Ada diameter, kemudian juga ada jaraknya. Ya, ingat ya, ada diameter juga ada jaraknya. Nah, pada gambar bubut pasti akan dibuat silinder seperti ini dan ada sumbunya. Itu yang membedakan antara benda silindris dengan benda yang blok atau kotak. Ya, kalau ada sumbunya seperti ini pasti silindris. Nah, maka cek terlebih dahulu ada berapa diameter yang tertera di gambar kerjamu. Contoh, kalau ada permintaan diameter, ya Anda cek diameter berapa. Nah, maka bubut itu akan menyediakan alat potong yang disayatkan berdasarkan diameter. Misalkan ini diameter 35 ya, 35 sepanjang berapa. Nah, ini yang perlu Anda cari. Oke ya. Nah, ini saya arsir, artinya bagian ini hilang atau sudah dibubut. Nah, maka pahat ini akan menyayat dari permukaan ini, face permukaan ini sampai dengan panjang, misalkan panjang 50, sehingga ini terjadi ukuran sesuai yang diminta di gambar, diameter 35 sepanjang 50. Nah, maka akan seterusnya seperti itu. Perhatikan diameter, ada panjangnya atau ada jaraknya, itulah yang akan Anda buat di permesinan bubut. Oke ya. Lalu bagaimana cara menghitung putaran dari benda kerja ini? Nah, cara menghitung putaran dari benda kerja sudah dituliskan di sini. Ya. Putaran itu disimbolkan dengan huruf N. Rumusnya adalah 1000 kali cutting speed dibagi pi kali diameter. Ya, 1000 jelas. Cutting speed itu dipengaruhi dari jenis alat potong dan jenis benda kerja yang Anda kerjakan. Ya, pi itu konstanta, lalu diameter adalah diameter benda yang Anda kerjakan. Cutting speed tabelnya sudah ada di sini, teman-teman. Anda bisa melihat. Baik, ini adalah tabel cutting speed. Tabel cutting speed dipengaruhi oleh material, lalu jenis alat potong yang Anda gunakan. Jenis materialnya apa? Misalkan aluminium atau ST70. Kemudian jenis alat potong yang digunakan, ada HSS, ada carbide. Carbide itu adalah ISO 6 atau ISO 2 yang Anda gunakan. Itu jenis alat potongnya carbide. Kemudian yang HSS itu adalah pahat ulir, pahat alur, pahat potong, twist drill. Itu merupakan jenis alat potong HSS. Maka Anda bisa mencari jenis materialnya apa, kemudian jenis alat potongnya apa, kemudian Anda bisa melihat cutting speednya di sini. Begitu ya? Apakah ada yang mau ditanyakan?
Ya Mas, nah, saya mau tanya Mas, di proses pembubutan tuh pahat yang bisa digunakan itu apa aja? Oke, akan saya jelaskan mengenai pahat-pahat yang sering digunakan di pembubutan. Akan saya jelaskan mengenai jenis-jenis pahat yang digunakan di proses pembubutan. Yang pertama itu ada yang namanya ISO 2. Yang kedua ada ISO 6. Lalu yang ketiga ada ISO 8 atau ISO 9. Kemudian yang keempat ada pahat alur. Yang kelima ada pahat ulir. Yang keenam ada yang namanya twist drill atau kita sering menyebutnya dengan mata bor. Nah, mata bor ini sendiri nanti juga ada beberapa jenis ya. ISO 2 fungsinya apa? Fungsinya untuk menyayat permukaan muka di sini. Tujuannya apa? Tujuannya supaya hasilnya rata dan tegak lurus terhadap sumbu benda kerja. Kemudian ISO 6 fungsinya untuk menyayat diameter. Ya. Lalu ISO 8 dan ISO 9 ini sebenarnya sama untuk memperbesar lubang atau sering disebut boring. Tetapi bedanya ketika Anda menggunakan ISO 8 itu khusus untuk boring lubang yang tembus. Sedangkan ISO 9 ini lebih universal. Bisa untuk lubang yang tembus, bisa juga untuk lubang yang tidak tembus. Ya. Kemudian ada pahat alur, fungsinya apa? Fungsinya misalkan ketika Anda diminta untuk membuat diameter yang berada di dalam seperti ini, maka Anda akan menggunakan pahat alur. Bentuknya ya kurang lebih seperti ini ya. Ini terbuat dari HSS. Ada lebar tertentu untuk menyayat alur seperti ini. Kemudian pahat ulir. Pahat ulir nanti bentuknya macam-macam. Ada segitiga, kotak, trapesium dan lain sebagainya. Ya, ini terbuat juga dari HSS. Umumnya akan disesuaikan dengan kebutuhan. Misalkan bentuknya bentuk segitiga dengan sudut 60 derajat atau bentuk kotak ataupun bentuk trapesium. Lalu ada twist drill ya. Twist drill terdiri dari berbagai macam. Nanti untuk awalan kita menggunakan NC, lalu untuk membuat lubang center kita nanti menggunakan apa jenisnya? Center drill ya. Kemudian twist drill yang lain sesuai dengan diameter yang kita butuhkan. Oke, terjawab? Terjawab. Oke. Masih ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas? Baik. Kalau sudah jelas, setelah ini kita akan ke mesin. Akan saya jelaskan mengenai bagian-bagian mesin bubut dan cara pengoperasiannya. Tapi sebelumnya jangan lupa Anda nanti menggunakan kacamata ya, karena nanti juga akan ada tes cutting atau penyayatan. Oke? Baik, silakan. Di sini ada spindle, ya. Spindle ini nanti fungsinya untuk ada apron. Apron ini nanti fungsinya apa? Fungsinya nanti di sini terdapat eretan-eretan untuk menggerakkan pahat kita atau alat potong kita. Ada eretan memanjang, ada eretan melintang, kemudian ada eretan atas. Kemudian di sini ada yang namanya tailstock. Tailstock ini fungsinya apa? Fungsinya untuk bisa untuk menumpu benda kerja ketika benda kerja kita panjang. Kemudian bisa juga kita manfaatkan untuk tempat drill chuck. Fungsi drill chuck adalah untuk membuat lubang nanti. Oke. Kemudian spindle ini nanti akan kita atur melalui tuas ini. Berapa putarannya yang sesuai dengan rumus RPM yang Anda hitung tadi. RPM-nya berapa baru kita pilih di sini. Misalkan kita pilih putaran 580, maka di sini kita akan memilih tuas yang bawah. Kemudian di sini ada huruf A. Ya. Nah, ini sudah 580. Kemudian di sini ada
tuas-tuas untuk feeding. Feeding itu apa? Feeding itu adalah jalannya alat potongmu. Seberapa cepat alat potongmu akan menyayat benda kerja. Itulah feeding. Nah, feeding bisa dipilih ya di bagian atau tabel sebelah ini. Misalkan kita akan memilih yang terkecil 1x lingkaran 1. Satunya dari sini. Kemudian ini X, ini lingkaran, kemudian ini 1. Ya. Lalu di sini juga ada tuas-tuas untuk feeding. Ini adalah tuas feeding. Nanti untuk otomatis. Kemudian di sini ada untuk ulir. Ya. Lalu di sini tuas untuk menghidupkan spindle. Lalu yang di bawah itu ada rem khusus untuk mesin CMZ. Nanti karakter mesin Emco dan Gede Weller itu sedikit berbeda. Ya, sampai di sini dulu. Apakah ada pertanyaan? Belum ada? Baik, kalau belum ada, saya akan mendemokan cara pengoperasiannya. Yang pertama, pastikan bahwa ini aman terlebih dahulu. Ya, kalau mau mencoba boleh dipilih putaran yang rendah terlebih dahulu, ya. Ini cara menghidupkan. Ya, lalu cara menghentikan seperti ini. Di beberapa mesin atau 2 mesin yang di depan, menghentikannya tetap menggunakan tuas yang sama. Ini sih Mas, mau Ya. tak start. Oke. BP ya, baru ya. Ya Mas. Baik, silakan duduk. Silakan jelaskan perencanaan kerja yang akan kamu lakukan untuk mengerjakan produk ini. Jadi pertama-tama bendanya saya facing dulu Mas, Ya, nggak rata, just clean. Kalau udah nanti saya bikin diameter buat awalan kartelnya. ya. Kalau sudah saya bikin yang diameter 22 ini sepanjang 25. Oke, estimasinya 4,5 jam. Silahkan dikerjakan dengan teliti dan hati-hati ya. Terima kasih Mas. Ya. Ini kita akan evaluasi hasil kerjamu ya Ya Mas. di kompetensi yang kelima. Ya, diameter yang pertama 14 F7. Oke, ini masuk, kemudian yang 17. Nah, ini blong ya. Ya Mas. Ya, karena untuk ukuran ISO kalau blong berarti nilainya 0 ya. Yang ini tidak masuk kriteria N6, yang ini 1, yang ini 10. Baik, saya harap pengalaman-pengalaman mematahkan pahat tidak justru mematahkan semangat Anda ya. Jadi karena Anda belajar di sini, sekali lagi bukan belajar sebagai operator tentu saja, tetapi belajar bagaimana Anda memahami yang namanya kualitas itu harus dicapai dengan seperti apa, kemudian bekerja di bawah tekanan itu seperti apa, dan mencoba memahami karakter, entah itu karakter mesin, kemudian karakter teman-teman, instruktur, dan lain sebagainya. Dan harapannya semoga latihan-latihan yang ada di sini itu membawa kebaikan bagi Anda di masa depan. Oke? Mari teman-teman dan Mas Sandi sebelum kita pulang kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau telah menyertai kami dari pagi hingga sore hari ini, hingga kami dapat menyelesaikan kegiatan praktek kami dengan selamat. Ya Tuhan, kami akan kembali pulang ke rumah atau kos masing-masing. Semoga Engkau menyertai perjalanan pulang.
Baik, hati-hati di jalan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Selamat sore. Sore.